Now you're really some pervert. You're in his... Hey, yo, check it! Stroker's about to get the doc! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-5 dan ke-6. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Michael yang sedang ditato. Dalam tatonya terdapat 3 kata, yaitu English, Fitz, or Percy. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga kata itu? Lanjut. Berpindah ke Pop yang didatangi oleh kedua agen itu, tujuan mereka tiada lain tiada bukan untuk memindahkan Michael Scofield dari penjara ini. Seperti yang kita tahu, Michael sangat dibutuhkan oleh Pop untuk membantu menyelesaikan miniaturnya. Sehingga Pop mempertahankan Michael agar tidak pindah penjara. Setelah itu, Kellerman memberikan amplop yang berisi sepotong sejarah tentang Pop, yang dimana kata Toledo adalah kata yang menakutkan bagi Pop. Smart man, Warden. Terlihat juga dalam amplop itu ada foto mayat seorang remaja laki-laki bernama Will Clayton. Namun yang menjadi pertanyaan, apa itu Toledo dan siapa itu Will Clayton? Kita akan mengetahuinya nanti. Di ruangan IP, Michael, Lincoln, John, dan Sucre berkumpul. That was not our agreement. Tujuan mereka ada di sini adalah untuk menentukan keputusan antara English, Fitz, atau Percy. Namun yang terjadi, mereka sangat bimbang untuk membuang salah satu dari ketiga kata itu. And how exactly are you supposed to pull this? Berpindah ke sel. Sucre, hold up. Ternyata Pop sudah menunggu Michael di dalam. Dengan hasutan yang dibuat oleh Kellerman sebelumnya, Pop jadi merasa bahwa Michael bukan hanya merampok bank saja, melainkan ada kasus lain yang dia sembunyikan. Michael semakin ketar-ketir karena bau toilet itu longgar sehingga terjadi sedikit kebocoran. Ditambah lagi informasi bahwa Michael akan dipindahkan ke penjara Statesville. Sebelum itu, Michael meminta waktu 3 minggu setelah Lincoln Burrows dieksekusi. Pop terkejut karena dia baru tahu bahwa Lincoln adalah kakaknya. Namun Pop tidak bisa berbuat apa-apa karena Michael melawan pihak yang jauh lebih besar darinya. Alhasil, Michael tetap akan dipindahkan besok. Di keesokan harinya, Pop kembali melihat isi amplop tersebut. Sepertinya Pop mengenali wajah remaja lelaki itu. Di gereja, Lincoln kehilangan harapan karena dia tahu tentang pemindahan Michael. You know, I had made my peace with what was coming. Namun bukan Michael Scofield namanya jika dia tidak memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi. Just have a little faith. Kembali ke Nick dan Veronica yang sedang meneliti rekaman yang diduga palsu atau sudah diedit. Dalam proses pengungkapan fakta itu, terlihat Steadman duduk dalam mobil dengan waktu yang cukup lama, seolah sedang menunggu seseorang. Lalu datang Lincoln yang langsung menembaknya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pistol dengan peluru 9 mm tidak membuat hentakan? Lalu ketika Lincoln keluar dari bingkai kamera, datanglah lagi seorang pria yang diduga pelaku settingan untuk menjelaskan celana penuh darah yang sudah ditaruh di apartemennya. Jadi gini guys, rekaman ini sudah diedit, namun bukan edit jedag-jedug. Nah, jadi orang yang datang kembali setelah Lincoln keluar dari bingkai kamera, itu bukanlah Lincoln. Nah, adegan itu dibutuhkan untuk memperkuat bukti bahwa Lincoln pelakunya. Veronica berkata,
Lalu, bagaimana membuktikan bahwa rekaman ini adalah editan? Nick membalas, dia mengenal seorang pria. Scene berpindah ke penjara. Saat jam makan tiba, John menghampiri Michael karena telah mendengar gosip yang beredar tentang pemindahan Michael ke penjara lain. Michael berkata kepada John, dia butuh kunci saat kepala penjara pergi pukul 5 sore. Setelah itu, dia duduk bersama D.B. Cooper. Michael meminta informasi dari D.B. Cooper untuk mencegah proses pemindahan narapidana. Kenapa D.B. Cooper? Karena Michael tahu dia sudah mendekam dalam penjara ini selama 30 tahun. Menurut D.B. Cooper, Michael harus mengajukan mosi yang disebut putusan sela. Karena dengan mosi itu, seseorang bisa mengklaim hampir semua hak konstitusionalnya. Bisa tentang masalah lingkungan, alergi, atau religius. Nah, karena mosi itu juga, seseorang tidak bisa dipindahkan hingga pengadilan mendengarnya. Pada saat Dr. Sarah akan melakukan pemeriksaan terhadap Lincoln, dia mendengar informasi bahwa Michael dan Lincoln adalah kakak adik. Tak lama kemudian, Pop mendapat mosi dari Michael. Walaupun mosi itu ditolak, menurut aturan akan butuh 30 hari untuk memprosesnya. Itu artinya Michael bisa melanjutkan rencana pelariannya. Dengan sat-set, Michael langsung memulai kembali aksinya. Dia akan masuk ke dalam lubang toilet itu. Karena lampu sel masih menyala, Sucre menutupinya dengan cucian mereka. Di lapangan penjara terjadi sedikit kericuhan. Dan itu adalah akal-akalan John untuk menduplikat kunci yang ada pada salah satu sipir. Berpindah ke Michael yang sudah berada di balik sel. Dia kembali melihat tatonya untuk mengetahui jalur pelariannya. Lalu dia menaiki setiap tingkatannya untuk mencapai atap. Saat dia akan melakukan sesuatu, seseorang keburu datang. Sucre di selnya sangat panik karena Michael pergi terlalu lama. Orang yang masuk itu ternyata adalah teknisi yang ingin Woodbury. Michael bersembunyi tepat di atas kepala teknisi itu. Dengan santuinya, si babe ini menghisap rokok tersebut. Apakah dia Thomas Shelby? Lanjut. Beruntung, Michael dapat kembali ke selnya tanpa diketahui siapapun. Di selnya, anak buah John mengisi cetakan kunci menggunakan bahan plastik yang dilelehkan. Kembali ke Veronica dan Nick yang menemui seseorang yang ahli dalam bidangnya. Menurutnya, rekaman itu sangat bersih dan tidak ditemukan bekas editan. Akan tetapi, ketika adegan Lincoln menembak, disitulah pria ini mendengar ada kejanggalan dalam audionya. Those levels should be dancing. I mean, a room that size would give you... Audio itu ternyata palsu, karena yang asli ada badaknya. Anjing, kapan eta? Lanjut. Jadi menurut pria ini, audio itu seharusnya bergelombang dan bergema. Kesimpulannya, audio itu direkam di tempat yang berbeda. Sebelum dirinya bersaksi, pria ini ingin melihat rekaman aslinya. Beralih lagi ke Michael yang ditanyai oleh Pop tentang mosinya yang berisi alergi sinusitis kronis atau infeksi bakteri. Mengenai pemindahan Michael, Pop beralasan kendali lalu lintas. Tak lama, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Waktunya Pop untuk pergi. Namun, Michael tidak bisa meninggalkan ruangan itu karena lem penopang miniaturnya belum kering. Di depan ruangan, sipir dan sekretaris Pop malah bercinta. Kebetulan sekali karena hal itu, Michael akan memanfaatkan situasi. Di sisi lain, John juga akan melakukan tugasnya. Sesampainya di rumah, Pop kedatangan tamu yang tiada lain tiada bukan adalah Kellerman dan Daniel. Kembali ke John yang berhasil menciptakan kunci duplikat ruangan Pop. Setelah itu, dengan raut muka full senyum, Michael bergabung dengan napi lainnya. Terungkap di sini, ternyata Toledo adalah sebuah nama daerah.
Nah, di Toledo lah Pop mempunyai anak dari selingkuhannya. Nah, anak itu bernama Will Clayton yang ditemukan telah tewas. Yang menjadi pertanyaan, apakah tewasnya Will ada kaitannya dengan Pop? Karena ancaman itu, Kellerman menegaskan untuk segera menghilangkan berkas Michael Scofield. Do everything you can to hold on to this one. I will. Alhasil, mosi itu dilenyapkan oleh Pop. Kembali ke penjara, Lincoln didatangi oleh Sarah untuk diperiksa keadaannya. Karena Sarah tahu bahwa Lincoln adalah kakak Michael, dia mengajukan pertanyaan tentang riwayat penyakit keluarganya. Menurut Lincoln, Michael tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Di sini Lincoln sangat tegang karena dia tahu penyakit Michael adalah settingan. Dari mulut Lincoln terungkap masa lalu Michael, bahwasanya dia ditelantarkan seumur hidupnya. Ayah yang pergi dari kehidupannya, ibu yang mati muda, serta Lincoln yang sekarang akan dihukum mati. Beralih ke Michael yang kembali melakukan aksinya. Kali ini dengan perhitungan waktu kurang dari 15 menit, Michael akan melakukannya dengan maksimal. Pop mendatangi gereja dan bertemu dengan pendeta. Terungkap di sini bahwasanya Will adalah penjahat dan pecandu karena kurang pengawasan dari ayahnya. Dia tewas akibat kecelakaan. Dan yang Pop sesali, dia bahkan tidak bisa melihat anaknya itu dikuburkan. Very much. Berpindah scene ke Veronica dan Nick yang mendatangi kantor arsip negara. Mereka meminta rekaman asli kejadian Lincoln. It's 296 SPE. Kabar buruknya, ruangan tempat menyimpan berkas itu bocor dan mengubur semua berkas yang ada di sana. Kembali ke sel, Sucre sangat tegang karena waktu penghitungan narapidana dimulai, sedangkan Michael belum juga kembali. Terlihat Michael yang sudah bisa mencapai rooftop penjara. Bellick yang melakukan penghitungan menemukan Michael tidak ada di selnya. Schofield. We got a runner! Semua lampu penjara dinyalakan. Status siaga diberlakukan. Adegan pun sangat menegangkan. Ketika Bellick bertanya kepada Sucre tentang keberadaan Michael, sipir yang menjaga ruangan kepala penjara berkata, dia ada dalam ruangan. Namun ketika dicek kembali, Michael tidak terlihat. Sementara itu disinilah Michael akan mengetahui jalan mana yang akan digunakan ketika status siaga diberlakukan dan berapa waktu yang diperlukan untuk pelariannya. Terlihat banyak polisi yang datang melalui jalan Inggris dan jalan Percy. Sedangkan Fitz terlihat sepi. What's going on? You're in the ward. Terkejutlah kita ketika Michael sudah berada di dalam ruangan kepala penjara. Anjas, kalkulasi lagi-lagi menentukan prestasi. Namun kabar buruknya, Pop mengabarkan bahwa Michael akan tetap dipindahkan dengan alasan ada kesalahan dalam berkasnya. Just give me the time. Scene kembali berpindah ke Veronica dan Nick yang baru sampai di apartemennya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu apartemennya terbuka. Ternyata salinan rekaman itu hilang. Veronica menganggap Nick Severin adalah bagian dari mereka. Are you okay? Karena dialah satu-satunya orang yang tahu tempat penyimpanan rekaman itu. Saat tiba waktunya sarapan, Sucre disuruh keluar dan Michael disuruh tetap di sel menunggu penjemputnya datang. Di sini, Michael meratapi nasibnya. Dia pun meninggalkan baut itu dan origami ciri khasnya. Dengan tangan dan kaki diborgol, Michael diseret keluar. Semua yang terikat rencana pelarian Michael merasa harapannya sirna sudah.
Namun di luar dugaan, Pop datang dan membatalkan pemindahan Michael. Alasannya kesehatan Michael, yaitu sinusitis. Dan terlihat bila mana Michael jadi dipindahkan, di luar sana sudah ada Kellerman dan Daniel menunggunya. Dan Pop sepertinya sudah siap menghadapi konsekuensi yang akan dia hadapi nanti. Sampai di rumahnya, Pop berkata pada Judy istrinya bahwa ada seseorang yang akan dia ceritakan. Apakah dia akan menceritakan Will Clayton? Kita akan tahu nanti. Berpindah ke wanita parubaya yang memerintah Kellerman. Dia mendapat kabar bahwa pemindahannya tidak berhasil. Karena hal itu, wanita ini sangat kecewa. Dan dia akan menggunakan cara cepat untuk menyingkirkan Lincoln. Cara cepat seperti apakah itu? Film berlanjut ke episode 6. Di tempat rekreasi, dua agen pas pampres ini meminta bantuan seorang pria yang seperti sudah lama kenal. Siapakah pria ini? Lanjut. Veronica menelepon rekannya untuk memberitahukan dia tidak ada di kantor ketika Nick datang. Di selnya, Michael terlihat sedang mengasah bautnya. Lalu dia kembali masuk ke balik sel. Lalu dia memperhatikan tembok di sana. Dilanjutkan dengan menandai lantai di sana. Setelah itu, dia kembali melihat tatonya dan memberi tanda di kerangka besi di sana. Namun Sucre kembali dibuat panik karena ketika akan dilakukan pemeriksaan, Michael lagi-lagi belum kembali. Dia pun memberi kode untuk Michael agar segera kembali. Sucre pun mencoba menyamarkannya dengan membungkus bantalnya agar menyerupai Michael. Veronica sudah memutuskan agar Nick tidak membantunya lagi. Karena di episode sebelumnya, dia menduga Nick adalah bagian dari kelompok penjahat. Ketika Nick ingin memberi penjelasan, seorang office boy bernama Lucas menghadangnya. Being paranoid. Kembali ke sel, sipir meminta Michael untuk menunjukkan kulitnya. Yang kita tahu, Michael belum kembali. Namun ternyata Michael berkata pada Sucre bahwa dia tidak bisa melewati dindingnya, tapi dia tahu cara melakukannya. Lalu dia mengungkapkan bahwa pelarian ini sudah direncanakan terjadwal, namun sipir sering datang untuk menghitung para tahanan. Karena hal tersebut, Michael tidak bisa bekerja untuk melewati dindingnya. Di sini, Sucre memberi pilihan untuk Michael, yaitu lockdown atau penguncian. Jadi sistem lockdown ini akan mengunci para tahanan selama sehari. Bahkan sipir pun tidak akan datang. Nah, sistem lockdown ini berlaku ketika para tahanan marah. Dan untuk membuat mereka marah, Sucre mempunyai ide untuk menaikkan suhu ruangan tersebut. Di lapangan penjara, kedua belah kubu semakin memantapkan tekadnya untuk melawan. Di samping itu, pria yang sebelumnya ditemui oleh Kellerman, dia bernama Diamond. Si Diamond ini mempunyai orang di dalam penjara. Melalui telepon, dia menyuruh orang itu untuk membunuh Lincoln. Kemudian, Sarah mendatangi Michael. Dia mengungkapkan bahwasannya Lincoln berada di penjara adalah kesalahan ayahnya yang tidak memberikan grasi agar tidak mendapat hukuman mati. Namun, Michael memberi pernyataan manis yang cukup membuat Sarah terpukau. Di sini juga dengan $100, Michael mendapat alat yang dia butuhkan. T-Bag akhirnya comeback setelah penyiksaan yang dia terima dari John. Rekan-rekan selnya pun memberi hadiah remaja bernama Seth untuknya. Michael kembali melakukan aksinya. Kali ini dia memanjat untuk sampai ke mesin AC. Setelah sampai, dia pun merusaknya. Tujuannya agar ruang tahanan panas dan mereka akan berontak. Veronica yang mengunjungi Lincoln dikejutkan oleh Nick yang sudah berada di sana. Namun Lincoln berkata dia menemukan sesuatu yang membantu.
Menurut Nick, ada seseorang yang menelepon polisi dengan nomor yang tidak dikenal. Sosok itu melaporkan telah melihat Lincoln lari dari garasi dengan celana berdarah. Lalu teman Nick melacak nomor itu yang ternyata bertempat di Washington DC. Logikanya gini, bagaimana bisa seseorang yang jauh dari lokasi kejadian bisa melaporkan ada orang yang lari dengan celana berdarah? Di tengah suhu yang sangat panas, Michael menjiplak gambar yang ada di tatonya. Gambar ini bukan sembarang gambar, melainkan akan sangat berguna dalam pelariannya. Tak lama kemudian, semua tahanan dikeluarkan. Beruntung karena T-Bag sudah kembali, dialah yang menjadi provok untuk berontak. Get your ass on the line. We'll move when the temperature situation. Bukan saat yang tepat, Sarah datang ke ruang sakit karena ada keluhan dari tahanan yang kepanasan. Udah masuk ruangan yang panas, ditambah situasi semakin memanas. Don't be a baby, T-Bag. It ain't that hot. Step back. When we get some wind blowing in here. I said everyone back to yourselves! Now, convicts! Hingga akhirnya sipir memutuskan untuk lockdown. Di samping diberlakukannya lockdown, Michael mengajak Sucre untuk membantu aksinya. Para tahanan semakin tidak terkendali. What the hell's going on in here? Apalagi ketika Bellic membeberkan fakta kalau T-Bag lahir dari perlakuan bejat ayahnya. Di sisi lain, Nick dan Veronica akan pergi ke Washington DC untuk mendatangi lokasi nomor tersebut. Suasana semakin tidak terkendali. Para sipir meninggalkan ruangannya. Ruangan pengawas pun jebol, alarm dibunyikan. Hingga pada klimaksnya, T-Bag menemukan kumpulan kunci salah satu sipir yang terjatuh. Itu artinya saatnya melawan. Bellic yang tidak mempunyai cukup peluru, dia memerintahkan seluruh unit untuk mengevakuasi dan menutup sayap A dan memutus semua akses ke sayap B. Seorang sipir di sana mendapat informasi pemberontakan dari walkie-talkie-nya. Dan secara tidak langsung, itu memberikan kabar gembira untuk para tahanan yang ada di sana. Di balik situasi yang sudah tidak terkendali, Michael dan Sucre tetap melanjutkan aksinya. Yang Michael ketahui bahwa di balik dinding ini ada saluran yang mengarah ke pembuangan air tua penjara. Nah, apabila bisa menembus pipa yang ada di balik dinding itu, mereka bisa masuk ke rumah sakit. Dari rumah sakitlah mereka bisa keluar dari penjara ini. Lincoln harus mengakhiri waktu kunjungannya karena situasi darurat ini. Dia pun dibawa oleh sipir bernama Bob. Namun di tengah perjalanan, para tahanan sudah berhasil menerobos pintunya. Sialnya lagi, mereka berdua bertemu T-Bag. Di samping itu, Michael mulai merancang alat yang akan digunakan untuk mengebor dinding. Sebelum dilakukan, Sucre bertanya, bagaimana kau tahu di mana pipanya? Dan inilah jawabannya. Di ruang sakit, ketika Sarah keluar dari ruangan tersebut, para tahanan melakukan pemberontakan. Dan ketika Sarah kembali, dia melihat sipir sudah tergeletak di lantai. Dan What's up, Doc? beruntung, Sarah dapat keluar dari ruangan itu. Lincoln berusaha melindungi sipir yang telah baik kepadanya. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Nah, inilah yang digambar oleh Michael. Dia bahkan tidak perlu menggunakan martil. Dan ini alat satu-satunya untuk menjebol dinding setebal itu. To a 6-inch concrete wall with what used to be an egg beater.
Jadi caranya, lubangi di kedua ujung tanduk, mata, ujung hidung, bagian bawah taring, dan ujung kepangan. Dan selanjutnya, Let's get to it. seluruh unit pun bersiap bila mana suatu hal yang lebih parah mungkin terjadi. Gubernur yang sudah mendengar kerusuhan di penjara, dia menanyakan Sarah putrinya. Pop menegaskan bahwa putrinya baik-baik saja karena berada di sayap B. Menurut Pop, bagian itu terkunci dari gangguan ini. Faktanya, Sarah sangat terancam oleh tahanan di sana. Dan sekarang giliran Sucre yang mengebor dinding itu. Kembali ke para tahanan yang mendapat salah satu sipir sebagai hidangan pestanya. Sipir itu adalah Bob yang bersama Lincoln sebelumnya. Where you going, rookie? Karena sipir itu melawan, T-Bag menghajarnya berkali-kali. Sucre baru mendengar fakta bahwasanya jika Sucre salah mengebor dindingnya, maka pipa gas akan meledak. There'll be an explosion and we'll be burned alive. T-Bag terus menghajar Bob. Namun masalahnya ketika Bob dilempar ke dalam sel Michael, lubang pelarian itu terbongkar. Saat akan mengumumkannya kepada para tahanan, John keburu datang. Veronica semakin panik karena para tahanan perlahan mulai menjebol kacanya. Pop memerintahkan untuk mematikan saluran air yang ada di dalam. Michael yang baru keluar dari lubang itu terkejut karena sudah banyak orang yang menantinya. Yang menjadi masalah, Bob sudah mengetahui juga lubang tersebut. T-Bag menyarankan untuk membunuhnya. Namun Michael dan John ingin melepaskannya. Lincoln yang pingsan dihampiri oleh D.B. Cooper. Lincoln lalu berteriak kemana Scofield. Lalu seseorang bernama Turk mengatakan dia mengetahuinya. Otomatis Lincoln pun mengikutinya. John dan T-Bag saling beradu mulut. Namun John tidak bisa berbuat apa-apa karena T-Bag mengetahui rencana pelarian mereka. Di ruang sakit, keadaan bertambah kacau. Itu membuat Sarah semakin terancam dan memegang serpihan kaca untuk pertahanan dirinya. Lewat CCTV, Michael melihat Sarah yang sedang terancam. Karena itu, Michael langsung bergegas untuk pergi ke ruang sakit. Apakah kalian ingat seseorang yang diperintah oleh Diamond untuk membunuh Lincoln? Nah, sebelum itu kembali ke Michael yang berusaha untuk menyelamatkan Sarah. Dibayangi oleh suara tahanan, dihantui oleh rasa takut, mata tajam Sarah mengakhiri episode ini.